Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, bos. Untuk tema kali ini, bos, membentuk chemistry antara satu pemain ke pemain lainnya menjelang sebuah pertandingan penting, pertandingan hidup mati atau disebut pertandingan krusial antara tim nasional Indonesia versus tim nasional Cina di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, bos. Kita ulas lagi ya, bos, di pertandingan-pertandingan tim nasional Indonesia sebelumnya. Pada kala itu, bos, tim nasional Australia menjamu tim nasional Indonesia dan hasilnya kita dibantai 5-1, bos. Padahal, bos, secara statistik serangan kita lebih unggul, bos, atau disebut penguasaan bola, tapi bisa disebut ball position. Kita lebih unggul. Bahkan perbandingannya adalah tim nasional Indonesia 70 dan tim nasional Australia 30. Padahal mainnya di kandang mereka, bos. Menurutku, bos, bukannya pemain-pemain Australia itu tidak bisa menyerang, tapi itu hanyalah strategi, bos. Mereka memancing tim nasional Indonesia untuk menyerang, sehingga palang pintu dan back timnas Indonesia itu ikut juga maju ke depan, hanya menyisakan dua pemain saja di belakang, bos. Lah, saat itulah bola direbut Australia dan mereka melakukan counter attack. Disitulah gol demi gol Australia tercipta, bos. Tapi, bos, anehnya media bilang kekalahan itu karena kurangnya chemistry antara pemain ke pemain lainnya. Karena latihan cuma 2 hari saja. Memang ada, bos. Tapi chemistry itu dari 100% hanya 10% penyebabnya, bos. Terus, bos, di pertandingan terakhir tim nasional Indonesia versus tim nasional Bahrain, kita berhasil mendapatkan hasil positif, bos, dengan kemenangan 1-0. Wah, disitulah media bilang, lah kalau sekarang chemistry-nya sudah tercipta, bos. Kalau menurutku bukan, bos. Itu hanyalah perbedaan strategi, bos. Kita kalau melakukan strategi menyerang, itu kayaknya sangat-sangat tidak cocok bagi pemain-pemain kita, bos. Contohnya saat melawan tim nasional Cina di kandang Cina yang lalu, bos, bukan yang sekarang. Kita kala itu malah menyerang, perbandingannya serangan 80% dan timnas Cina di 20%, bos. Tapi kita dibantai 2-1, bos. Oke, bos, kembali ke awal. Seperti judul ceritanya, membentuk chemistry antara satu pemain ke pemain lainnya. Tapi, bos, yang saya lihat dari cuplikan-cuplikan sebagian video di media saat-saat pemain-pemain tim nasional Indonesia melakukan sesi latihan di Bali atau disebut TC di Bali, kayaknya ada yang janggal, bos. Ada yang aneh. Aneh kenapa, bang? Oke, saya melihat, bos, di video itu, tapi saya tidak melihat sendiri saat latihannya, bos. Konon kabarnya ada saat-saat latihan, tapi tertutup bagi media-media. Kalau itu menurutku latihan strategi, biar tidak diketahui media sehingga dapat dibaca oleh lawan, bos. Oke, bos, kira-kira apa yang janggal tadi, bos? Saya melihat pelatihnya itu melatih dengan serius, tetapi yang saya lihat pemain-pemainnya di belakang saling tendang, bercanda, dan sebagainya. Apalagi kalau pemain-pemainnya menyadari ada kamera yang menyorot, langsung bercanda berlebihan. Sok-sok gimana ya, bos? Sok-sok menimbulkan keakraban, menimbulkan apa ya, bos? Pokoknya berlebihan. Kalau istilah Jawanya, bercandanya itu gunggungan. Kalau bahasa Indonesianya adalah memaksakan untuk bercanda tapi berlebihan. Terus media-media mengabarkan dan meliput, inilah keakraban pemain-pemain timnas Indonesia yang akan mengguncang dunia.
Kalau bercanda seperti itu, guyon-guyonan yang gunggungan, bos, menurutku bukannya kita mengguncang dunia, dunia yang akan mengguncang kita, bos. Bos, sepengetahuanku, bos, ini bukan hujatan, tapi ini kritikan. Sepengetahuanku itu, membentuk KM Istri adalah, oke, sebagai contoh, satu pemain ke pemain lainnya harus mengerti kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Itulah membentuk KM Istri. Misalnya gini, bos. Kamu sukanya bola apa? Oh, bola rendah. Oke, oke, oke. Jadi diobrolin, bos, satu sama lain. Gini, nanti kalau saya umpan terobosan, kamu langsung lari ke sana ya saat bertanding. Oke, ya itu obrolan-obrolan positif, bos. Terus pemain belakangnya biasanya bilang gini, nanti kalau saya maju ke depan, kamu menutup ya. Dan bila mana kamu ke depan, saya menutup, gimana? Oke? Oke lah, itu obrolan-obrolan positif. Atau membentuk KM Istri yang terbaik, bos. Kalau guyon-guyonan, bercanda, membahas nasi goreng, itu di luar konteks permainan, bos. Itu di luar konteks pertandingan. Itu aneh, bos. Kayak gitu, kita mau menggemparkan dunia. Dunia yang akan menggemparkan kita kalau semacam itu, bos. Dan media-media bilang, wah ini loh keakrabannya, saling bercanda, ini loh KM Istrinya. KM Istri apa itu? Aneh. Terus saat guyon-guyonan itu, berbagai media-media dunia katanya menyorotinya. Bos, media dunia itu menyoroti bukan karena kagum. Salah satunya adalah untuk mencari kelemahan tim nasional Indonesia pada sesi latihan, bos. Agar saat pertandingan mereka dapat membantai tim nasional Indonesia. Makanya kalau latihan masalah strategi tentunya tertutup oleh media-media. Oke, bos. Inti video dari ini adalah bercanda boleh, guyon-guyonan boleh, tapi di luar konteks sisi latihan, bos. Seperti kalau pelatih Eropa dulu yang sukses, Ancelotti dan Pep Guardiola kala itu yang terkenal, bos. Pep Guardiola melatih Barcelona dan Carlo Ancelotti melatih Real Madrid kala itu, bos. Mereka latihannya tidak lama, bos. Cukup sebentar saja menurut media-media sana. Tapi mereka pemain-pemain mereka fokus, bos. Walaupun sebentar, tidak ada yang bercanda. Dan ngobrolnya pun bukan ngobrolin hal-hal yang lain, bos. Ngobrolin pertandingan saja, bos. Bahkan pemain sekelas Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, bila mana mereka berlatih selalu diem, fokus dan serius mencermati arahan-arahan pelatih. Ngobrolnya pun, bos, ngobrol demi kemenangan-kemenangan di pertandingan berikutnya. Sebagai contoh ya, bos, untuk tadi malam ada sebuah pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United, bos. Padahal, bos, seperti yang kita ketahui semua, ASEAN All-Star itu pemainnya berbeda-beda negara. Dan pemain yang diturunkan rata-rata pemain lini kedua dari setiap negara. Latihannya cuma 2 hari, bos. Mereka juga tidak saling mengenal, bos. Bahkan sama pelatihnya. Dari itu, mereka fokus saat dilatih dan mentaati menuruti apa yang diomongkan pelatih, bos. Sementara Manchester United, mereka berkumpul berbulan-bulan, bos. Berlatih berbulan-bulan, bertanding bersama berbulan-bulan. Terus mereka terbang ke Bukit Jalil, bos. Dia merasa sang juara, bos. Merasa bak supermodel, bos. Di foto-foto, berlatih pun sambil bercanda-canda. Lihat saja videonya, sambil berguyon-guyon. Wah, dan bermainnya pun kira-kira dia terlalu meremehkan. Endingnya apa, bos? Dibantai 1-0, bos. Tanpa bisa membalas gol satupun. Dan itu memalukan sekali bagi setan merah, bos. Oke, bos, semoga semua itu menjadi contoh, menjadi pembelajaran. Apalagi kalau video ini dilihat oleh pemain-pemain tim nasional Indonesia. Semoga dapat memperbaiki hal-hal kekurangan semacam itu, bos. Oke, bos, apapun itu kita doakan saja demi kebaikan, demi kemenangan tim nasional Indonesia melawan Cina, sehingga timnas kita dapat masuk di round keempat kualifikasi Piala Dunia, bos. Terima kasih. Salam berjumpa lagi dan salam bertemu lagi di lain hari, plus salam olahraga. Mantap.